Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Salsari Suci dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya mengikuti program pengenalan lapangan persekolahan yang kedua. Yang mana di sini saya mendapatkan lokasi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan analisis perangkat yang mana dibuat oleh saya sendiri, Rana Salsari Suci, dengan pendidikan bahasa Inggris yang berlokasi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Aspek yang ditelaah: analisis RPP. Pertama, identitas dan kelengkapan komponen RPP. Uraian hasil telaah, identitas dan kelengkapan komponen RPP materi yang akan diajarkan sudah lengkap dan sesuai dengan judul. 2. Kesesuaian kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Merumuskan pertanyaan, merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Kesesuaian tujuan pembelajaran. Mengidentifikasi kalimat berstruktur, menerapkan penggunaan kalimat, menceritakan kegiatan sesuai yang sudah diajarkan, menggunakan adverb of frequency dalam kalimat, menyusun paragraf pendek, menggunakan simple present tense. Metode pembelajaran luring. Langkah kegiatan pembelajaran. Pertama, pendahuluan. Cek kehadiran siswa, apakah semua yang sudah terdaftar untuk luring di pos belajar sudah mengambil bahan pembelajaran. Setiap siswa membaca kesepakatan belajar dan instruksi belajar yang diterimanya. Siswa menyiapkan kamus untuk pembelajaran. Kegiatan inti. Siswa mengamati contoh teks atau pernyataan pendek sederhana terkait simple present tense yang diberikan oleh guru. Siswa dan guru mengadakan tanya jawab mengenai pengertian, pola, dan struktur simple present tense. Guru memberikan penjabaran pengertian, pola, dan struktur kalimat simple present tense. Peserta didik diharapkan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan LKPD yang diberikan. Peserta didik menentukan struktur kalimat dari simple present tense. Penggunaan verb yang sesuai dengan konteks yang benar. Penggunaan auxiliary to be dalam simple present tense dengan benar. Disajikan sebuah teks, peserta didik diharapkan dapat menyusun kalimat dalam bentuk simple present tense yang diberikan. Peserta didik melengkapi suatu dialog dengan ungkapan-ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kejadian dalam bentuk simple present tense. Peserta didik menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang peserta didik temukan dan membuat kesimpulan berdasarkan LKPD yang telah dikerjakan. Untuk menguji pemahaman siswa, guru memberikan tugas melengkapi kalimat simple present tense. Penilaian. Rubrik asesmen individu. Jenis asesmen ada dua, yaitu tertulis atau tes objektif. Yang kedua, performat atau presentasi. Analisis materi atau bahan ajar. Yang pertama, kesesuaian bahan ajar atau materi pembelajaran dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Materi pembelajaran sudah sesuai dengan bahan ajar, yaitu materi simple present tense atau I go there every day. Kedua, kesesuaian bahan ajar atau materi pembelajaran dengan kemampuan tingkat berpikir anak. Fokus kegiatan pembelajaran secara umum adalah tentang menjelaskan konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci dari suatu teks tentang budaya di dunia melalui serangkaian kegiatan seperti menyimak, berbicara, membaca, dan memirsa. Ketiga, keruntutan bahan ajar atau materi pembelajaran. Mengamati konteksnya, mengidentifikasi teks, ajukan dan jawab pertanyaan untuk bertukar informasi terperinci. Analisis media pembelajaran. Pertama,
Kesesuaian media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Proyektor LCD, laptop, papan tulis, spidol, dan penghapus. Kedua, kesesuaian media pembelajaran dengan materi pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan atau materi pembelajaran. Ketiga, kesesuaian media pembelajaran dengan perkembangan peserta didik sesuai dengan media pembelajaran yang ditempuh. Analisis strategi pembelajaran. Pertama, kesesuaian strategi pembelajaran dengan KD. Tanya jawab siswa dan siswi sesuai dengan pembelajaran yang sedang ditempuh. Kedua, kesesuaian strategi pembelajaran dengan tingkat perkembangan siswa. Bermula dari tanya jawab yang diberikan oleh siswa dan siswi, beberapa nilai yang diperoleh akan terlihat tingkat perkembangan setiap siswa dan siswi. Ketiga, kesesuaian strategi pembelajaran dengan alokasi waktu. Alokasi waktu sesuai dengan strategi pembelajaran. Keterkaitan strategi pembelajaran dengan materi simple present tense. Analisis instrumen evaluasi. Pertama, jenis instrumen evaluasi. Jenis instrumen berbentuk jurnal guru yaitu mencakupi jurnal penilaian sikap, penilaian diri, penilaian antar teman, tugas untuk kerja dan proyek. 2. Kesesuaian aspek evaluasi dengan indikator. Aspek evaluasi dengan indikator tentunya tercakup dalam instrumen seperti pelafalan, konten dalam menggunakan tenses dan menyusun teks. Ketiga, kesesuaian aspek evaluasi dengan tujuan pembelajaran. Aspek evaluasi dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan scientific approach. 4. Kesesuaian aspek evaluasi dengan materi. Materi dengan aspek evaluasi berkaitan dengan cara menggunakan perfect tense yang benar dan cara simple present tense ya, saya salah ketik, menggunakan simple present tense yang benar dan cara menyusun teks simple present tense dengan benar. Selanjutnya, yang kelima, kejelasan rubrik atau pedoman penilaian dan kunci jawaban. Kejelasan rubrik dan deskripsi nilai sangat runtut dan lengkap dengan aspeknya. Keenam, instrumen evaluasi dapat dijadikan sarana refleksi hasil belajar siswa. Kelengkapan rubrik penilaian di dalam RPP bisa menjadikan sarana refleksi bagi siswa. Nah, yang terakhir, analisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan LCD, laptop, dan situs internet. Kedua, ketetapan penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran. Penggunaan materi dalam teknologi dan informasi berhubungan dengan materi. Simple present tense. Lalu yang ketiga, keefektifan dan efisiensi penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Keefektivitas sudah termasuk cukup dalam penggunaan dan cukup efisien. Keempat, pembelajaran aktif, pembelajaran siswa dalam penggunaan teknologi guru, pamong cukup aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan pengembangan perangkat. Di sini saya memberikan materi kepada siswa-siswi SMP Negeri 10 Jakarta dengan materi Family Tree. Yang ini saya buat sendiri untuk siswa-siswa tersebut. Untuk kelas 7 mapel bahasa Inggris, jumlah siswa 34, alokasi waktu 2 JP atau 70 menit. Model pembelajaran luring, profil belajar Pancasila berkaitan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis.
Domain mapel, menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, mempresentasikan. Tujuan pembelajaran, pertama mengetahui silsilah keluarga dengan bahasa Inggris, kedua menerapkan penggunaan istilah father, mother, dan lain-lain. 3. Menceritakan data diri kepada orang lain. 4. Menggunakan teks introduction dengan benar. 5. Menyusun paragraf singkat menggunakan identitas diri dan member keluarga. Kata kunci menjelaskan konteks, gagasan utama, informasi terperinci, lisan, tulisan, multimoda. Deskripsi umum kegiatan. Fokus kegiatan pembelajaran secara umum adalah tentang menjelaskan konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci dari suatu teks tentang budaya di dunia melalui serangkaian kegiatan seperti menyimak, berbicara, membaca, dan memirsa. Materi ajar, observing the context, identifying the text, ask and answer question to exchange detailed information. Alat, lembar kerja, bahan lembar kerja, buku interaktif siswa. Asesmennya, asesmen individu, dan juga ada dua jenis asesmen. Yang pertama tertulis dan performa. Kegiatannya seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ada pendahuluan, kegiatan inti. Untuk refleksi guru, apakah kegiatan pembelajaran berjalan sesuai rencana? Apakah siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Apakah siswa senang dan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran? Kesulitan apa yang dialami ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang akan kamu berikan pada usaha yang kamu lakukan? Mengetahui Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Jakarta dengan guru umum saya bernama Miss Titi Iriana, Sarjana Pendidikan. Oke, begitu saja. Yang semangat. My name is Tom. My name is Tom. I'm 7 years old. I'm 7 years old. I live in Colombia. I live in Colombia. My father is a doctor. My father is a doctor. My mother is a teacher. My mother is a teacher. I have 2 brothers and 1 sister. I have 2 brothers and 1 sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ura Zuleka Sanata Anggraini dari kelas 7E di SMP Negeri 10 Jakarta. Aku ingin memberikan kesan-kesan dari Miss Rana yang sudah mengajar di kelas 7E. Jadi Miss Rana itu orangnya tuh baik dan penyabar dalam mengajar anak-anak. Dia juga cantik, lalu dia aktif saat mengajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya yang selama sekitar 10 menitan. Kalau begitu saya undur diri. Terima kasih, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.